Udah poinnya di mana? Ya, buka. Ya. Dingin. Oke, selamat malam semua teman-teman. Malam. Rekan-rekan semua seperti biasa ya. Minggu ini untuk agenda kita 30 menit, nanti 30 menit ya. Yang berkaitan dengan COVID, terusan belum ada informasi untuk lepas masker ya, tetap masih harus menggunakan masker 5M. Jadi teman-teman yang tidak pakai masker hari ini, nanti masuk pagi dan seterusnya teman-teman ingat terusan belum ada informasi resmi untuk lepas masker. Jadi teman-teman mohon kesabarannya. Kemudian yang dimaksud 5M ini ya, saya akan teman-teman mengerti. Standar yang akan kita bahas sekarang adalah guideline 4.01.20 PTV 002 tentang izin kerja panas. Di sini ada dua ikon yang berkaitan dengan izin kerja panas, yaitu pasti sumber ini ya, kebakaran ini, kemudian bahaya kronis. Ini ya, ini ikonnya. Potensi fatal, resiko fatal, yaitu yang pertama kebakaran, itu ikonnya ini. Ikon atau bahasa Indonesianya logo kah ini ya. Kemudian kronisnya itu ini. Kalau kita sudah lihat seperti ini berarti yang pertama langsung teringat adalah HWP, izin kerja panas ya. Kemudian lihat seperti ini berarti bahaya, ada gas-gas ataupun partikel-partikel yang bisa kita hirup. Maka langsung terkonek dengan mungkin kita harus menggunakan masker, respirator. Seperti begitu. Kemudian kontrol kritis yang berkaitan dengan kebakaran, ini semua harus dilakukan ini. Harus ada semua baru boleh melakukan pekerjaan yang ini. Ini wajib ini. Apabila dari 1 sampai 9 ini tidak ada, maka tidak boleh melakukan pekerjaan ini. Demikian juga yang ini. Risiko kesehatan kronis. Juga sama. Dari 5 item ini ataupun nomor ini, salah satunya tidak ada maka tidak boleh melakukan pekerjaan. Kemudian prosedur tambahan dipersyaratkan untuk melakukan pekerjaan panas pada area-area berikut ini. Yaitu yang pertama ini ya, untuk pekerjaan ini. Misalnya tangki penyimpanan dan bahan bakar. Pokoknya pekerjaan ini, kita lakukan pekerjaan ini, maka wajib ini. Ini wajib. Kemudian bekerja di bejana bertekanan dan pemipaan, kemudian peralatan berlapis karet. Ini ya. Di shop di dalam itu welder itu kan tidak memerlukan HWP, izin kerja panas. Tapi teman-teman ingat, kalau kerja di blasting wajib harus buat ini HWP. Kalau di welder tidak. Karena ada beberapa pekerjaan yang berkaitan dengan pipa di blasting, itu biasanya ada mereka lapis karet ya. Jadi pernah kejadian orang mengelas terus
dikira sudah tidak apa-apa, ternyata di dalam karet itu terbakar. Makanya ini wajib sekali. Kemudian dalam jarak 30 meter atau 100 feet dari tempat penyimpanan serbuk bahan peledak. Kemudian pengumpul debu. Ini maksudnya debu tapi pas begitu ada percikan api bisa meledak itu ya, maksudnya itu. Peralatan berat dan bergerak, kemudian di dalam bejana atau ruang terbatas. Pastikan bahwa setiap kontrol kritis dari resiko fatal dibahas dengan karyawan di dalam pertemuan lain. Nah, jadi penting sekali untuk setiap pekerjaan yang tentang ini. Pokoknya apapun pekerjaan di perusahaan ini wajib untuk bahas FRM. Kemudian yang berkaitan dengan itu, trainingnya itu kodenya ini Safety Code 34. Izin kerja panas dan pelatihan penyegaran tahunan, biasanya yang teman-teman bisa lakukan online refresher. Nah, ini sudah. Kemudian poin-poin penting di sini yang pertama, izin kerja panas dipersyaratkan untuk operasi pekerjaan panas di area berikut ini. Jadi ada kecualinya ya, ditentukan sebagai area yang tidak memerlukan izin kerja panas atau fire safe area, kayak di welder ya. Di atau dekat dengan area proses operasional. Jadi maksudnya area proses operasional ini kita dalam suatu memang dari ujung sampai ujung jelas area operasional. Tapi ada kecualinya, misalnya macam di welder kan diperbolehkan. Artinya tidak memerlukan izin kerja panas. Tapi kalau misalnya kerja mengelas di blasting tetap memerlukan izin kerja panas. Maksudnya seperti itu. Ada pengecualiannya. Kemudian dalam jarak 11 meter atau 35 kaki dari material mudah menyala atau terbakar. Kemudian dalam jarak 15 meter itu kalau uap atau gas yang mudah menyala, itu hitungannya nih. Kalau material yang mudah menyala atau terbakar macam kayu, pokoknya yang bahan-bahan yang mudah terbakar tuh ini jaraknya ini. Kemudian tempat penyimpanan serbuk atau bahan peledak atau bahan bakar itu jaraknya ini. Ada seperti itu. Kemudian pemilik area harus melakukan survei ya. Jadi ini bisa saja ada perubahan apabila perubahan bangunan misalnya, berarti areanya pasti berubah, maka harus lakukan survei lagi untuk menetapkan ini. Kemudian hanya personel yang berwenang atau terlatih, berpengalaman dan berkualifikasi yang diizinkan untuk melakukan kegiatan pekerjaan panas. Ini yang berkaitan dengan license ya, kan tidak semua. Kemudian izin kerja panas harus dilengkapi dengan dilengkapi oleh orang yang terlibat dalam pekerjaan tersebut sebelum pekerjaan dimulai, dan izin kerja panas tetap dipasang di area tersebut sampai pekerjaan selesai dan izin ditutup. Semua tindakan pencegahan yang diperlukan dalam formulir izin kerja panas harus dilaksanakan. Ketika ada persyaratan yang tidak diterapkan, izin kerja panas tidak dapat dikeluarkan. Izin kerja panas berlaku untuk satu shift kerja dan tugas dan tidak berlaku lagi ketika pekerjaan panas ditunda selama 90 menit ya. Jadi maksudnya area yang sudah ditetapkan itu memerlukan HWP. Lalu ada hal, mungkin lain hal karena masalah teknis ataupun mungkin istirahat lebih dari 90 menit harus buat ulang. Formulirnya harus buat ulang. Ini. Kemudian juga biasanya setelah melakukan pekerjaan panas itu petugas ataupun orang yang ditugaskan itu setelah pekerjaan itu selesai, si pekerjanya pergi, tapi petugas itu tidak boleh pergi. Dia harus tunggu di situ. Karena ada hal-hal yang misalnya sampai nanti pas pergi baru api membesar, baru meledak atau terjadi apa-apa, maksudnya seperti itu. Kemudian rekam izin kerja ya, catatan izin kerja itu paling tidak pengal harus simpan 1 tahun ya. Mungkin di meja saya di dalam tuh ada. Ini. Kemudian welder helper dan pengawas kebakaran harus menggunakan APD standar ya. Terus gunakan kontrol yang tepat di sekitar sistem pengangkutan, conveyor belt,
untuk mencegah sumber api, mengenai conveyor belt atau material yang diangkut. Kemudian jangan melakukan pekerjaan panas pada bejana atau peralatan yang bertekanan. Bersihkan bejana atau ini kejadian ini pernah terjadi dalam shop juga. Terus pernah kejadian di 38 ya. Iya, iya. Itu orang kasih drum untuk rencananya mau bawa pulang ke tempat makan ya piaraan. Dia buru-buru karena pas dia pulang dia buru-buru berindang. Percikan api masuk ke dalam meledak. Bicaranya dari sini, kita kasih lubangnya. Jadi teman-teman tidak ketahui misalnya ada tangki ataupun drum apapun yang orang mungkin minta tolong ataupun melakukan pekerjaan itu masa depan ataupun F-nya yang tidak jelas, teman-teman jangan sekali-sekali karena dia ada prosedur dan juga bahaya tersembunyi yang kita tidak tahu. Iya. Kemudian ini ya. Terus bagaimana caranya kalau misalnya macam tangki atau bahan-bahan yang mudah terbakar kita mau mengelas? Itu ada prosedurnya, kita harus bersihkan dengan air ataupun dengan udara ya, dengan angin. Dan juga peralatan pemadam kebakaran harus tersedia, dapat diakses dalam kondisi yang baik. Jadi kalau melakukan pekerjaan ini petugas pemadam kebakaran juga kita harus beritahukan dan dia harus standby. Jadi kalau saat terjadi apa-apa sudah dia langsung turut, dia langsung tangani. Kemudian ini juga lel harus dibawa dari 10%. Jadi lel ini artinya lower explosive limit ya. Dan bisa teman-teman biasa lihat yang pihak safety biasa bawa ukur-ukur itu suhu harus dibawa dari 10%. Kemudian pengukuran oksigen juga harus dibawa dari ini ya. Pengawas kebakaran, ini ya, ini yang tadi saya maksud. Jadi pengawas kebakaran ini harus standby di tempat itu selama 30 menit setelah pekerjaan itu selesai. Jadi walaupun pekerjaannya pergi, misalnya ajak, baru terus ada api sisa atau percikan api yang jatuh kita tidak lihat, dia membesar. Biasanya kan api tidak langsung besar, jangan sampai kena mungkin karton kah, dari kecil mulai besar. Maka tugasnya ini, yang 30 menit dia harus tunggu. Kemudian kalau apabila pekerjaan-pekerjaan itu dilakukan di ini ya, dekat area-area ini. Ada gas detektor biasanya ya, atau sprinkler. Ini yang biasa teman-teman lihat yang di bangunan-bangunan ya. Begitu pas panas berlebihan langsung dia pecah sendiri itu. Itu kita harus hubungi ini ya, orang-orang ini supaya ada tindakan-tindakan lain, misalnya mereka lindungi dengan kain atau apa gitu. Dan yang berikut, kelola potensi resiko bahaya kebakaran di semua tingkat platform area kerja, serpihan, pengerindaan, kerak las, percikan api dan lain-lain. Ini saya pikir teman-teman sudah lakukan di dalam. Cara untuk mencegah percikan api bagaimana, saya yakin teman-teman sebagai tukang las paham betul ya. Evaluasi kondisi sepanjang gilir kerja untuk kemungkinan perubahan pada ini ya, berkaitan dengan ini. Oke, ini ada video teman-teman. Mungkin kita bisa lihat dan kita bisa ambil hikmahnya ya. Coba ulang, kita lihat ulang. Videonya macam singkat. Jadi teman-teman, gas yang terkumpul di dalam ini, begitu dia kena panas itu kayak apa ya? Lihat baju saja nih, lihat ini. Kalau kena pas langsung di muka. Itu langsung kayak bayi baru lahir begitu muka. Tapi kulit. Maka dari itu wajib ini ya, melakukan pembahasan FRM. Kemudian juga 5 langkah menuju selamat, ini yang paling wajib sekali. Hanya dengan cara ini kita bisa hentikan cara-cara seperti ini. Kemudian ini temuan ya.
Ini waktu saya pas pertama baru apprentice ke sini masih dapat, ini banyak sekali di dalam. Dulunya sepertinya tidak seperti sekarang. Dulu tuh orang butuh alat apa dia bisa bikin sendiri. Ya dulu tuh banyak sekali nih macam kunci di dalam, banyak sekali. Teman-teman tahu sendirilah. Dan ini saya yakin bukan baru buat, tapi ini stok lama sekali nih. Stok lama sekali mungkin kedapatan. Ya, jadi kalau aturan atau prosedur sekarang, setiap peralatan yang mungkin kita gunakan harus ada sertifikasi dari engineering. Kalau dulu tidak, kau butuh apa, cari-cari kunci Inggris tidak ada, sudah. Tinggal ada mesin gerinda kau mainkan sudah. Tapi sekarang tidak seperti itu. Jadi teman-teman, dan kita di welder juga dulu tuh banyak sekali ya. Karena kunci L itu sering hilang. Teman-teman banyak sekali yang langsung tag dengan lapis hitam. Kemudian juga dipotong, padahal kekuatan daripada kunci itu ada pada ukuran itu. Jadi tidak mengurangi, tidak melebihi. Kemudian tidak lanjutnya ini ya. Kemudian ini juga teman-teman, saya salut sama teman-teman welder ya, walaupun kita punya mesin pemanas juga kadang-kadang bermasalah, tapi teman-teman ya kita jadi tukang welder memang begitu sudah. Pakaian tetap bau. Jadi ini painting mereka juga punya. Terus kita welder juga. Ini hampir sama. Keringat yang dihasilkan saat kita kerja tuh painting dan welder tuh sama. Cuman kita welder mungkin karena tempat di sini untuk jemur tidak ada apa. Tapi ya itu yang saya bilang teman-teman. Walaupun pakaian basah begitu teman-teman masih bisa simpan di tempat pemanas dibanding ini. Jadi ini ceritanya seperti ini ya. Painting area depan store, ditemukan sepatu dan bajunya. Padahal ini akses kendaraan ini. Jadi teman-teman, ini sebenarnya tidak perlu dikasih tahu kesadaran. Sekarang bukan waktunya lagi kita terus kasih ingat. Kesadaran saja. Sudah tahu bukan tempat jemur, tapi nanti pas kendaraan lewat berinjak nanti marah-marah lagi. Kemudian ini satu inisiatif ya, maksudnya temuan positif ya. Teman-teman di cutting itu mereka sudah istilahnya bergilir meetingnya. Kemudian ada yang temuan-temuan misalnya hal-hal yang berkaitan dengan keselamatan kerja, dia bisa berdiri, dia sharing, sampaikan. Supaya umpan baliknya itu ada. Jadi ini di cutting area ya. Ada beberapa area juga mereka terapkan seperti ini, bukan di fabrikasi tapi di foresight. Jadi meeting itu gilir. Supaya semua punya bisa menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan kondisi, tindakan. Kemudian yang berikut ini daily preliminary incident yang terjadi 1 minggu kemarin, yaitu PT Strukturindo Tifatama Underground, seorang welder ya. Lokasinya di Amole 74 Bed Plan. Saat karyawan memindahkan tumpukan besi channel untuk mengambil besi angle di bawahnya, jari manis tangan kiri terjepit di antara besi channel. Kelasnya possible D. Jadi teman-teman, kita kemarin beberapa bulan terakhir kemarin itu divisi maintenance support banyak sekali kejadian ini jari terjepit. Teman-teman masih ingat yang di Foresight juga itu 130 hari dikasih istirahat. Kemudian juga ada di KPI. Jadi teman-teman, kita di fabrikasi juga sangat berpotensi ya. Apalagi material-material kecil, engel yang sering kali kita lakukan manual, pastikan teman-teman jangan sampai letakkan jari kita di antara. Kemudian PT Karya Kala Global FTM, ini kendaraan ya. Ini nomor lambungnya. Lokasinya di Rorobin Kawiki Sopo. Saat kru melakukan pembuangan material spiral, material tersebut mengenai kaca belakang vehicle. Jadi kemungkinan dia ambil material mungkin dari kendaraan atau mungkin mau kasih naik, terus kena ya, kacanya pecah.
Oke, yang berikut potensial fatal event advisory. Jadi ini jatuh dari bom truk ya. Kalau icon ini berarti apa nih? Jatuh dari ketinggian. Kita lihat singkat ceritanya, seorang mekanik mengalami beberapa cedera setelah jatuh dari flatbed bom truk saat melakukan preventive maintenance atau perbaikan ya. Seorang mekanik sedang bekerja sendirian untuk menyelesaikan preventive maintenance pada bom truk. Mekanik tersebut berdiri di atas flatbed sekitar 1,5 meter. Pokoknya setengah meter dari tanah ya. Tidak terlalu tinggi sebenarnya. Tapi kita lihat kejadiannya seperti apa. Jadi untuk menyemprotkan cat ke bagian bom ya. Jadi dia rencananya mau cat ini bagian bom pengangkat itu. Saat mengecat, mekanik jatuh dan membentur outrigger. Ini teman-teman lihat ada kendaraan yang biasanya ujungnya kasih keluar untuk menahan itu ya, kestabilan itu. Di depan sebelum mendarat di tanah. Jadi dia jatuh 2 kali. Dari atas jatuh terus kena, kemudian terus jatuh lagi. Jadi tingginya ini 1,5. Ia mengalami patah tulang selangka dan tulang rusuk serta memar pada paru-paru. Beberapa menit setelah kejadian, seorang rekan kerja menghampiri untuk memeriksa mekanik yang sedang berdiri di bagian belakang truk. Rekan kerja tersebut menelpon tim penyelamat dan tanggap darurat dan melakukan panggilan Mayday. Kita langsung lihat gambarnya ini. Dia berdiri di sini. Padahal ini kalau dari sini orang jatuh dalam keadaan siap dan tidak siap kan beda. Jatuhnya di sini nih, posisi ini. Di tinggi ini yang 5 meter ini, 1,5 ya, setengah meter. Ini. Jadi di mana helm mekanik, kacamata pengaman dan cat semprot ditemukan di sini ya. Ini. Jadi jatuhnya dari pinggir sini nih. Dia jatuh ke sini, terus tadi kita lihat tulang selangka. Itu jatuh kena antara ini atau ini. Nah, setelah itu terus mendarat ke bawah gitu ceritanya. Ini ya. Kena ini. Padahal cuma setengah meter. Ya teman-teman, seringkali kita bandel dengan safety harness ya. Jadi hati-hati saat orang jatuh keadaan siap, beda dengan saat tidak siap. Ini. Jadi dia mau catnya ini ya. Oke, ini sirine tes. Nanti akan dilakukan di tanggal 9 dan tanggal 16 ya. Kemudian ini mungkin informasi teman-teman sudah dengar ya. Ada pencurian di sebelah. Di mesin shop. Di lokasinya di MG shop ya. Emergensinya oke. Jadi mereka mau curi ini. Teman-teman tahu di dalamnya ini ada apa? Tembaga atau mungkin kuningan di dalam box apa tuh yang listrik itu, trafo itu. Cuma setelah mereka masuk ke sini, mereka buka lagi di sini. Itu isinya ini sudah oli. Jadi hampir berapa ratus liter tuh pas. Jadi pesannya teman-teman, kita lanjut nanti lihat bentar. Jadi ini supaya dia ini ya resap. Jadi pakai alat garuk ini semua dikasih naik. Supaya jangan mencemari lingkungan. Ini proyek internal ya yang teman-teman lihat di dalam. Kemudian ini audit ya, audit ISO 4501. Nanti di tanggal 7 sampai 18 November kita dipublikasi, tidak salah tanggal 13.
Kemudian ini isu ini di mesh itu ada kabel yang dilepas sehingga tidak jadi error seperti ini. Jadi teman-teman tidak punya kepentingan kalau ada kabel apa di situ dan kita lepas. Pesannya seperti itu ya. Ini ya. Ya saya yakin bukan kita, mungkin orang-orang yang punya kepentingan. Cuman ya perlu kita sama-sama ketahui ya. Kemudian ini FRM dari tanggal 1 sampai tanggal 30 1 bulan ya. Ini untuk maintenance support. Ini central shock tuh. Kita langsung ke per section. Welder 1 masih gantung. Kita lihat siapa langsung. Pak Ancong, saya sendiri. Jadi yang melakukannya Pak Basuki dengan Mijan, tapi saya belum approve. Tapi tidak tahu ini kapan, padahal saya sudah lakukan semua. Ini juga tanggal 1 sampai dengan 30 Oktober. Ibu Yolanda itu. Yolanda yang bikin, saya yang tanda tangan kabar. Nanti masalah yo. Oke, ini laporan U2N ya yang teman-teman buat. Jadi yang kemarin sampai 942 ya. Kemudian yang paling tertinggi laporannya ya, cutting, welder. Kemudian di sini ada pasif dan aktif ya. Yang aktif sebelah sini, yang pasif sebelah kanan. Kita langsung lihat welder ada yang pasif atau tidak. Jadi yang pasif ini ya, Pak Anton, Pak Derek, pengen go baik karena training ya. Jadi kalau misalnya teman-teman training, kita masuk malam, terus trainingnya 1 minggu, terus ikut shift sebelah, teman-teman buat saja, karena akan terbaca seperti ini. Padahal di pin berapa kali kita ikut meeting sama-sama, saat kita buat, saya lihat beliau tidak buat, akhirnya muncul di sini namanya. Ini pengaruh sekali ke NSTA ini. Oke, ini temuan-temuan yang paling istilahnya yang teratas ya. Yang berkaitan dengan media terlibat, ini teman-teman bisa lihat. APD juga tinggi ya. Ini welder area penumpukan material terlalu tinggi ya, ini yang kita temukan di area welder. Dan ini saya yakin pelakunya bukan teman-teman welder. Orang assemble bawa material dengan jumlah yang banyak. Sebenarnya kita bisa panggil, cuman saya mau panggil juga orang ini terus udah panggil terus, jadi capek juga ini, orang tidak sadar-sadar ini. Kemudian ini kabel las keluar dari tempat kabel, naik cukup tinggi di area walkway, bahaya orang tersandungnya. Ini kejadian ini juga teman-teman pernah terjadi 2 orang ya. Tulang apa ini pernah patah. Ya teman-teman, penting sekali untuk pakai walkway ya, linebacker. Oke, saya pikir mungkin cukup teman-teman.
Mungkin ada yang perlu di jaring atau mungkin mau tanyakan atau mau tambahkan? Ada jadwal kunjungan apa esok kah? Dan tadi tuh 12 sampai 13 kita dipublikasi. Kemudian terakhir teman-teman, isu yang berkaitan dengan pencuri tadi. Kita di sini ada beberapa area yang menggunakan kunci. Jadi teman-teman, kunci kita di sini tuh ada depan ini hilang. Jadi teman-teman, pesannya kalau misalnya teman-teman saat mungkin berdiri di situ kadang-kadang ya bisa saja mungkin tidak sadar ambil kunci lalu taruh tempat lain, saat orang mau butuh cari-cari tidak ada. Jadi teman-teman, kalau misalnya lihat kunci yang tempat masuk ceklok, itu teman-teman, itu orang-orang yang punya kunci yang mereka buka baru kita masuk. Jadi jangan sampai karena mungkin datang lebih awal tapi mau ceklok mungkin tidak bisa, terus begitu pas jaga kunci terbuka ambil baru buang, itu bisa terjadi. Dan juga teman-teman, yang punya kunci di dalam shop itu saya ada beberapa rekan yang saya kasih. Jadi teman-teman tolong saat kita buka, setelah buka pastikan kita kembali lock saja sudah, karena jangan sampai kita taruh buka saja begini baru ya mungkin ada teman-teman sambil cerita tidak sadar ya bisa saja ambil, bukan sengaja mau ambil tapi ya mungkin karena iseng-iseng main-main tidak sadar ya mungkin ambil taruh di tempat lain, baru giliran butuh kita cari-cari. Ya teman-teman yang punya gembok ya kita jadi biasakan supaya kita langsung lock. Jadi saat kita butuh lagi pasti orang yang punya kunci saja, bukan tidak mungkin orang lain. Jadi saya pikir mungkin itu yang berkaitan isu security tadi ya. Oke, saya pikir cukup teman-teman. Meeting kita kali ini kita cukupkan teman-teman seperti biasa. Sebelum kita keluar dari ruangan ini kita berdoa kali diberi keselamatan. Dari malam ini sampai kita pulang teman-teman silakan berdoa menurut Allah dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas perhatian dan selamat malam semua. Oke. Sudah kasih nggak orang sebentar ini.